Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Petra Kids GKRI Diaspora Cawang. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bersukacita. Apalagi hari ini kita mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kakak percaya semuanya adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul adik-adik? Ya, semangat ya adik-adik, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan juga firman Tuhan. Oke, mari kita semuanya siapkan hati kita. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, karena kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan boleh izinkan kami bersama-sama memuji Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kami berada, di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, jamahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, semuanya sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, sudah siap ya? Yuk, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik. Semuanya berdiri ya, yang semangat memuji Tuhan. Biar di rumah masing-masing tetap semangat. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita boleh duduk tenang. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Kakak mengundang Brian untuk menemani kakak bersama menyembah Tuhan dengan memainkan gitar dan pujiannya. Sini Brian. Ya, mari kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Jadi adik-adik, kita mau sungguh-sungguh katakan lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan sekali lagi. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom adik-adik semua yang Kak Maria kasihi dan sayangi. Selamat pagi. Kita katakan semuanya, kita bersama-sama katakan selamat pagi Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan kita pagi hari ini sudah kembali siap, sudah kembali bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan saat ini kita hendak mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Oleh karena Engkau Bapa, kami boleh dapat kembali dibangunkan dari peraduan kami boleh dapat kembali melihat pagi yang indah. Dan saat ini kami siap Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini hati dan pikiran kami siapkan untuk mendengarkan akan kebenaran daripada firman-Mu, akan sabda-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, berikan hati kami yang tertib untuk mendengarkannya. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan. Berkati Tuhan untuk adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Berkati hamba-Mu Tuhan. Taruhlah di bawah kaki salib-Mu yang kudus, agar hamba mampu dan dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih, Kak Maria pernah memberitakan firman Tuhan juga mengenai salah satu tokoh, ya, salah seorang tokoh, yaitu Bapak Abraham. Pagi hari ini juga Kak Maria akan bercerita mengenai seorang tokoh namanya Bapak Abraham. Ya, adik-adik, judul daripada firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menepati janjinya. Terambil dari kitab apa adik-adik? Kita buka dari kitab Kejadian. Nah, udah dipegangkan Alkitabnya? Sudah dipegang HP-nya? Tolong HP-nya dipegang untuk baca Alkitab, bukan membaca yang lain ya. Oke, siap? Sudah, kita buka kitab Kejadian. Pasal berapa kakak? Pasal 22 ayat 1 sampai 19. Tapi karena ini kepanjangan, Kak Maria akan bacakan dari ayat 11 saja ya, ayat 11 sampai 16 Kak Maria baca ya. Dengarkan baik-baik adik-adik. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sampai sedemikian firman Tuhan adik-adik. Baik, pada suatu hari Bapak Abraham datang, ada malaikat Tuhan datang kepada Bapak Abraham dan mengatakan, Abraham, Abraham, bawalah anakmu yang tunggal itu, Ishak, ke suatu
gunung. Nanti akan kutunjukkan gunungnya dan berikan di atas mezbah menjadi satu korban bakaran. Adik-adik tahu, Ishak itu anak daripada Bapak Abraham bernama Ishak. Ishak itu hanya anak satu-satunya yang memang Sarah ibunya mereka mendapatkan anak memang sudah tua, sudah lanjut usianya. Tetapi adik-adik, saat itu di saat Abraham diminta oleh malaikat Tuhan yang terdengar di langit suaranya, adakah Bapak Abraham mengatakan, jangan Tuhan, dia cuma satu anakku. Tidak. Dengan penuh ketaatan dan dengan penuh kesetiaan, dipanggilnyalah pagi-pagi benar, dipanggilnyalah bujang 2 orang, maksudnya pesuruh ya adik-adik, lalu dibangunkannyalah Ishak, dan Bapak Abraham menyiapkan kayu untuk dibawa ke sana, lalu menyiapkan pisau dan juga menyiapkan korek api buat korban bakaran. Berjalanlah mereka. Di saat berjalan, adik-adik, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak," lalu Bapak Abraham melihat kepada Ishak, "Ya anakku, kenapa kita hanya membawa kayu bakar, pisau, dan juga pemantik atau seperti jenis korek api ya adik-adik?" Lalu Bapak Abraham, lalu Ishak mengatakan lagi, "Mana korban domba jantan yang harus kita korbankan buat Tuhan?" Terus, "Anakku," Bapak Abraham menoleh kepada Ishak, "nanti Tuhan Allah yang akan menyediakannya buat kita." Lalu mereka terus berjalan, sampailah di suatu tempat bernama Gunung Moria. Gunung apa adik-adik? Gunung Moria. Lalu Bapak Abraham mengatakan kepada bujangnya, "Kamu tunggu di sini, saya bersama anakku akan naik ke gunung tersebut." Lalu bujangnya menunggu di tempat yang diminta oleh Bapak Abraham, dan berangkatlah Bapak Abraham bersama Ishak ke atas gunung. Sampai di atas gunung, Bapak Abraham membuat mezbah dari kayu yang dibawa, lalu dirapikannya, dan setelah itu Ishak pun diikat oleh tali dan diletakkan di atas mezbah, di atas kayu yang sudah disusun rapi dan diletakkan di situ. Adik-adik yang kekasih, adakah Ishak meronta dan tidak mau? Tidak adik-adik. Ishak mengikuti apa yang bapaknya melakukannya untuk dia, apa yang bapaknya mau melakukannya buat dia. Ditaruhlah Ishak di atas kayu bakar tersebut, dan pada saat Bapak Abraham sudah mengambil pisau dan hendak menyembelih, apa yang terjadi adik-adik? Kak Maria akan bacakan kembali pada ayat yang ke-16. Maaf adik-adik, ayat yang ke-11. "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Adik-adik, saat itu pada waktu suara malaikat Tuhan dari atas, dari langit mengatakan, tiba-tiba Bapak Abraham menoleh ke belakang dan dilihatnyalah seekor anak domba jantan sedang tersangkut di semak belukar. Sebentar ya adik-adik.
Ini dia adik-adik, gambar di mana Bapak Abraham dan ini Ishak berbaju merah yang hendak disembelih ya oleh Bapak Abraham, yang sudah diletakkan di atas tungku perapian. Tetapi pada waktu malaikat Tuhan berbicara dari langit, lalu kita lihat di belakang mereka tersangkut seekor anak domba jantan yang tersangkut pada semak belukar. Lalu sesudah itu, ya adik-adik, perhatikan baik-baik, maaf ini lihat baik-baik gambarnya. Dan sesudah itu dilepaskannya lah tali ikatan pada Ishak anaknya, dan diambilnya lah kambing domba jantan itu yang tersangkut di semak belukar, dan disembelihnya lah kambing tersebut untuk dijadikan korban bakaran. Adik-adik yang terkasih, kita melihat bahwa seorang Bapak Abraham sangat taat dan setia kepada Tuhannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah melalui malaikat, ia ikuti. Tuhan Allah mengatakan, pergi, berjalan ke suatu tempat, ikut Bapak Abraham. Ada dia mengatakan jangan atau tidak? Tidak. Jadi apa yang Tuhan Allah katakan kepada Bapak Abraham selalu diikuti dan dituruti. Itulah adik-adik, kita harus belajar dari seorang Bapak Abraham. Kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan yang sungguh dan luar biasa. Adik-adik tahu hasil daripada ketaatan dan kesetiaan yang sudah Bapak Abraham lakukan, apa yang dia dapat. Kita lihat adik-adik pada ayat 18, yuk kita lihat, kita buka kembali Alkitabnya atau HP-nya. Ayat 17, coba kita lihat, maaf, ayat 17. Tuhan Allah sendiri berkata, ya, ayat 16 adik-adik yang Kak Maria baca tadi. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Allah sendiri bersumpah bahwa karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, karena takutnya Bapak Abraham kepada Tuhan sampai mau mengorbankan Ishak anaknya di mesbah korban bakaran. Tetapi yang ada disitulah adik-adik, Allah ingin melihat, menguji hati daripada Bapak Abraham. Apakah mau dan menuruti apa yang Allah perintahkan? Ternyata dia mau untuk melakukannya. Kesetiaannya itu ya adik-adik, kita melihat bahwa Allah berjanji akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Adik-adik, luar biasa. Allah berjanji pada Bapak Abraham akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan mengaruniakan berkat-berkat dalam kehidupannya. Kita belajar adik-adik dari Bapak Abraham. Tuhan begitu baik. Tuhan sudah setia dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Abraham. Dan saat ini Bapak Abraham pun melihat bahwa yang dilakukannya dia lakukan untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya, Allah memberikan begitu banyak berkat di dalam kehidupannya.
berlimpah adik-adik. Nah, di sini kita belajar, kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Kak Maria, adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik belajar untuk setia, untuk taat, apa yang terjadi? Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan Kak Maria akan memberikan ayat hafalan, dan ini untuk boleh adik-adik PK 2, 3, dan 4 ya. Hari ini juga kalau adik-adik bisa menghafal, siapa yang duluan memberikan maksudnya mengirim pada Kak Maria, 3 orang anak itulah akan diberikan reward oleh kakak ya. Nanti tunggu aja ya. Entah itu sore nanti atau besok Kak Maria tunggu untuk ayat hafalan. Kalau sudah hanya 3 orang ya sayang ya. Kalau sudah 3 orang lebih cepat dia bisa menghafalkannya, Kak Maria akan berikan hadiah. Ya, dari ayat hafalannya dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Coba adik-adik buka 2 Tesalonika 3 ayat 3. Oke, Kak Maria nggak bisa lama-lama, nanti adik-adik hafalkan dan Kak Maria tunggu hasil daripada ayat hafalan tersebut. Nah adik-adik, kita akan menutup di dalam doa dan kita akan berdoa doa Bapa kami, dan sesudah itu kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Yuk semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Yuk, Kak Maria nggak melihat adik-adik di rumah, Tuhan Yesus yang melihat. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi yang indah ini, yang sudah mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan firman-Mu yang sudah berkata-kata pada hari ini, saat ini, biarlah boleh menjadi satu rema kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami boleh, Bapak Abraham boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang percaya, dan terutama akan adik-adik sekolah minggu. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, buat PK 1, 2, 3, dan 4, siapapun mereka itu Tuhan. Tuhan berkati di saat mereka boleh ada di rumah, di saat mereka sedang dan terus belajar melakukan PJJ dari rumah. Jauhkan Tuhan rasa kejenuhan, jauhkan rasa yang membuat mereka tidak semangat untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan di sekolah, tetapi mereka boleh terus semangat karena mereka melakukannya hanya untuk Engkau ya Bapa dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka masing-masing, tetap berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka. Begitupun Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pelayan sekolah minggu dimanapun berada. Engkau berkati Tuhan mereka satu persatu. Engkau berkati di dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka sebagai ibu rumah tangga. Engkau berkati Tuhan apa yang mereka perbuat dan hasilkan saat ini dengan keterampilan yang ada pada mereka. Engkau berkati, biarlah mereka boleh terus berkreasi, berkarya di dalam kehidupan ini, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Engkau berkati dari pemerintahan tertinggi sampai pada terendah. Biarlah hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan berkati berikan pada mereka, itu boleh ada pada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dapat memimpin negara ini, terutama Bapak Presiden kami Pak Jokowi, dapat memimpin negara ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami ingin Tuhan mengaminkan doa-doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. De Petra Kids, exact.